Pemirsa, NTV Prime Dialog tengah berdiskusi dengan Anton Sanjoyo dan juga Suryo Pratomo. Kita lagi diskusi tentang timnas kita yang ditahan imbang Laos 3-3 kemarin. Saya kembali ke Mas Tommy. Kalau misalnya kita bicara tentang pembinaan seperti yang tadi Anda sampaikan, oke lah, proses adaptasi, naturalisasi sistem dan mental dan mindset itu kan perlu waktu. Kalau kita asumsikan bahwa AFF ini sebagai bagian dari sistem untuk memberikan jam terbang kepada mereka, artinya kita nggak usah marah-marah dong, jangan baper kalau kita tidak mendapatkan timnas dengan hasil yang kita inginkan. Komentar Bung Tommy. Tahun 2021 ketika dalam kondisi COVID ada AFF, kebetulan diselenggarakan di Singapura, saya menyiapkan semua kebutuhan untuk tim nasional di Singapura. Ya. Dan ketika itu pemainnya yang sama, ada Arhan, ada siapa, ada Ricky Ridho, segala macam. Menurut saya kita punya modal yang sangat yang cukup baik. Dan ketika itu saya sampaikan, ini harus dirawat. Yang tadi dikatakan oleh Anton mengenai dari tim itu harusnya dirawat. Ada pergantian 1-2, tetapi dari usia 19 tahun, 20 tahun, ini harus terus dibimbing sampai nanti umur 27 itu mereka pada puncak artinya. Tidak tiap kali diganti pemain lagi, pemain baru lagi. Ini yang membuat kemudian kita selalu berpikir sepotong-sepotong, apalagi ada keinginan yang namanya pemimpin itu salah satu dianggap sebagai sukses kalau dia bisa menjadi juara. Yang kadang-kadang kemudian orang mau jalan pintas untuk menjadi juara, menjanjikan juara. Dan yang tadi dikatakan Doni, penontonnya tidak pernah diajari untuk sabar untuk menjadi juara itu. Ini yang jadi persoalan terbesar yang mengapa sepak bola kita dari tahun 2021 sekarang sudah 3 tahun, dan ingat kita belum pernah kita memenangi Piala AFF. Kalau dari Singapura, Mas Tommy, apa sih yang bisa kita curi? Meski memang beda ya kalau kita lihat ya antara Indonesia dengan Singapura, tapi kalau mereka sudah memiliki sistem yang cukup baik, yang sudah paten dan sudah stabil, apa poin penting yang mungkin bisa kita tiru? Singapura, sebetulnya kelemahan Singapura mereka terbatas SDM-nya. Jadi fasilitasnya bagus, ya kan, pelatihnya bahkan dari Jepang. Tetapi SDM mereka itu terbatas. Jumlah penduduk mereka makin lama makin menurun. Anak-anak juga kemudian semakin menurun. Keinginan untuk menjadi eksekutif segala macam. Susah untuk menemukan Fandi Ahmad yang baru sekarang di Singapura. Kita mempunyai sumber daya manusia begitu banyak. Tetapi kita tidak punya sistem. Bayangkan kalau sistemnya yang ada di Singapura dipakai di Indonesia, SDM-nya orang Indonesia. Seharusnya kita bisa punya tim yang lebih kuat dan pemain-pemain yang jumlahnya lebih banyak. Dan kembali lagi, kompetisi itu merupakan ajang untuk semakin mematangkan pemain, sehingga ketika mereka masuk ke tim nasional, bermain di level internasional, mereka semakin matang. Proses ini Don, yang kemudian sekali lagi kita tidak pernah lihat, ini bagian dari proses pembina tim nasional yang bisa kita banggakan. Semua kita terputus-putus. Dan semua orientasinya bicara hasil, lupa pada proses. Jadi itu sebabnya wajar Singapura bisa sampai sudah 4 kali juara AFF yang belum bisa kita kejar ya Mas Tom ya? Betul sekali. Oke, catatan bagi Bung Joy sebenarnya yang juga PR kita bersama. Kalau saya kaitkan dengan menjadikan AFF ini sebagai ajang magang atau jam terbang, itu kita juga harus edukasi penonton dan supporter. Cuma dari dalam perserikatan klub sendiri, apa yang harus dilakukan? Ya, sebetulnya AFF ini, sekarang saya bersepakat ya, bahwa ajang AFF ini sama dengan SEA Games sebetulnya, karena organisasi SEA Games sendiri kan sudah menentukan bahwa
cabang sepak bola diikuti oleh yang under 23 gitu loh. Hanya AFF yang mengatakan bahwa ini adalah masih ajang senior. Kalau Indonesia mengirimkan under 22, menurut saya itu bagus gitu ya, karena itu sebagai ajang untuk regenerasi. Cuma itu persoalannya, yang kita punya sekarang, yang terbaik di kelompok 22 tahun, ya inilah yang kita punya dengan level yang menurut saya masih harus jauh didongkrak gitu loh, untuk bisa bersaing dengan Australia, bisa bersaing dengan Jepang, bisa bersaing dengan Korea Selatan gitu. Jauh sekali harus didongkrak. Dari mana? Nggak bisa tiba-tiba kita berasumsi bahwa sekarang sudah di level elit Asia karena masuk putaran ketiga Piala Dunia. Terus pekerjaan ini, ternyata Indonesia sukses ya. Kan saya nggak habis pikir misalnya nanti Indonesia lolos lah, katakanlah ke putaran 4 ya, Piala Dunia, atau bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Lalu orang-orang FIFA datang, Indonesia hebat ya. Sudah bikin apa di dalam negeri? Ternyata nggak bikin apa-apa, gitu loh. Ya nggak ada pembinaan usia muda. Iya, itu seperti kata Mas Tommy katakan tadi ya. Jadi iya gitu loh. Kata ujuk-ujuk itu kayaknya di situ masuknya. Ujuk-ujuk Indonesia bisa masuk Piala Dunia ya, mudah-mudahan bisa masuk lah ya. Tapi kan kemudian emang Indonesia udah bener gitu kerjanya, PSSI udah bener gitu kerjanya, kan belum gitu loh, masih jauh dari bener. Kalau cuma naturalisasi aja ya nggak usah jadi federasi gitu loh. Dia harus bekerja sampai ke akar rumput, sampai ke pembinaan usia muda. Pekerjaannya di situ. Iya, tahan dulu Bung Joy. Saya harus berpisah dengan Mas Tommy sesaat lagi. Tapi sebelum Mas Tommy melanjutkan tugas-tugas aslinya sebagai duta besar kita di Republik Singapura, kita akan menghadapi Vietnam ini, Mas Tommy, hari Minggu. Hari Minggu itu cuma 2 hari lagi. Pemain kita istirahatnya masih kurang, bahkan lebih lama di atas pesawat ya kan daripada istirahat. Catatan Anda tentang Vietnam dan apa yang harus disampaikan kepada supporter dan penonton kita di tanah air, bahwa nikmatilah ini bagian dari proses pembinaan. Bung Tommy. Vietnam itu punya semangat juang yang luar biasa, kuat sekali. Keinginan untuk menangnya besar sekali. Apalagi mereka melihat Indonesia bisa masuk babak ketiga, bisa mengalahkan Arab Saudi. Mereka makin terpacu untuk bisa mengalahkan Indonesia. Bahwa mereka tidak kalah dari Indonesia. Karena itu, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian bermain lebih all out, ya kan, dengan penuh kesungguhan. Dan yang tidak kalah pentingnya, gunakan kecerdasan dalam bermain. Gunakan nafsu berlebih dari Vietnam untuk mengalahkan kita dengan taktik strategi yang tepat, dengan melakukan permainan yang betul-betul mengejutkan, sama seperti Laos bisa mengejutkan Indonesia. Indonesia dengan usia pemain di bawah 22 tahun melawan Vietnam di kandang sendiri yang berambisi mengalahkan Indonesia. Harus ada cara yang cerdas untuk bisa mengalahkan Vietnam. Bisa atau tidak? Bisa. Kita punya kemampuan. Jadi melihat dari, sekali lagi kita tidak bisa menjudge Indonesia hanya sekedar ditahan Laos 3-3. Saya kira kita masih punya peluang. Dan Indonesia menurut saya untuk masuk semifinal Piala AFF ini sangat berpotensi. Dan bukan mustahil hari Minggu justru ketika tahu lawannya Vietnam, kita akan tampil lebih all out, tidak anggap enteng tim lawan. Mungkin salah satu penyebab kita kemudian ditahan Laos, karena kita dari awal merasa, enteng lah lawan Laos, pasti kita menang. Ya kan, bahkan bertandingnya di Solo saja sudah pasti menang gitu. Nah, mudah-mudahan semangat itu sekarang berbalik pada kita, dan kalau itu bisa dilakukan, tetaplah Indonesia masih punya kemampuan untuk bisa mengimbangi dan mengalahkan Vietnam. Siap. Suryo Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, sekaligus pecinta sepak bola. Terima kasih, Excellency. Sampai jumpa di laga berikutnya. Selamat malam. Ya, Bung Joy, Vietnam 2 kali juara AFF. Deg-degan nggak? Kalau lihat dari main programnya PSSI di AFF, saya sama sekali nggak deg-degan. Malah saya berharap dengan lawannya Vietnam, kemampuan terbaiknya bisa keluar. Ya, ketika Indonesia pernah menghadapi Yordania yang peringkatnya jauh di atas Indonesia, Indonesia membuat banyak gol-gol yang indah ya. Saya berharap sih demikian, karena artinya kita berharap banyak kejutan. Bukan kejutan, karena sebetulnya ketika melawan Myanmar pun, kan Myanmar menurunkan tim yang sebagian besar senior, gitu loh. Dan Indonesia bisa mengimbangi, meskipun mainnya masih berantakan, menang juga kok,
gitu loh. Ya kan bahkan babak kedua dominasi Indonesia banyak, meskipun shot on targetnya juga nggak banyak, tapi dominasinya tetap dipegang Indonesia. Artinya main di kandang Myanmar gitu loh, dengan potensi pemain yang ada, asal jangan berantakan kayak kemarin ya, kayak melawan Laos. Menurut saya melawan Vietnam punya potensi untuk paling tidak bisa menahan imbang Vietnam. Yang saya tahu, saya pernah berada di Hanoi, pernah berada di Ho Chi Minh melihat mereka bertanding, waktu itu AFF juga Piala Tiger. Luar biasa. Luar biasa, ambience penontonnya. Itu mungkin ya sama lah sama Senayan gitu. Dan mereka kan, Vietnam adalah bangsa yang sudah puluhan tahun ya bangsa pejuang, berusaha berjuang lepas dari penjajahan dalam tanda kutip juga kan, dan mereka bangsa yang sangat militan. Dan itu kelihatan betul, meskipun kadang-kadang di lapangan, atau bukan kadang-kadang, malah sering kelihatan di lapangan itu mereka tricky. Mainnya agak sedikit kotor gitu ya, kasar. karena ya menjurus kasar gitu. Dan ini yang harus diwaspadai juga, karena mereka pasti akan tampil dengan karakter mereka seperti itu. Mereka akan all out ya. Udah pasti, karena yang dilawan adalah Indonesia. Dari babak pertama atau mereka memainkan momentum? Udah hampir pasti mereka akan gas dari babak pertama. Cuma Bung Joy, Kapten Vietnam Duiman kan cedera. Itu keuntungan nggak buat kita? Ya, tapi banyak pemain juga yang fit gitu loh, yang kemarin ketika kualifikasi Piala Dunia mereka gagal, tidak bisa tampil, sekarang bisa tampil di Piala AFF. Dan yang dihadapi ini adalah Indonesia, adalah pesaing Vietnam, pesaing Thailand, pesaing di Asia Tenggara yang lolos ke putaran 3 Piala Dunia. Vietnam kan justru nggak lolos gitu loh. Dan ini yang saya sebetulnya kan kita khawatirkan waktu dialog di sini juga, jangan sampai mereka itu ada semacam merasa iri pada Indonesia, kemudian pemain-pemain tulang punggung kita, katakanlah Marcelino mungkin nggak bisa tampil ya, karena kartu merah. Rafael Struijk lah, Pratama Arhan lah, Asnawi lah, siapapun yang ada di tim senior mungkin juga bisa dikerjai gitu loh. Bukan tidak mungkin, karena ya apapun yang bisa terjadi kan di lapangan sepak bola. Dan pengalaman dengan Vietnam kan nggak bagus dalam hal itu kan, mereka sedikit tricky gitu. Bahkan menurut saya cara-caranya juga cara-cara yang menurut saya kurang bisa diterima dalam pergaulan internasional. Kurang sportif. Kira-kira begitu. Kalau boleh mengatakan begitu ya. Tapi kan mereka masih ada di koridor sepak bola. Ini kan dijaga oleh aturan FIFA, dijaga oleh rule. Dia bermain tricky tapi dia tahu garisnya ya. Betul. Nah, persoalannya adalah apakah Indonesia bisa keluar dari dalam tanda kutip trauma kemarin ketika melawan Laos, mainnya berantakan banget. Sekarang lebih rapi lah. Kalau menurut saya, kemarin itu bukan saja cuma salah passing, mereka grogi sebetulnya. Grogi dalam arti ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya, tapi malah jadi individual. Permainan timnya nggak keluar. Gerasa gerusu pengen cepat bikin gol, apalagi kebobolan duluan. Komunikasi timnya juga berarti ya? Ya ada masalah dengan formasi, tapi rasanya sih formasinya, kalau backbone-nya sih saya rasa udah ada. Saya tahu Sintayong pasti udah punya backbone-nya. Kita acungi jempol striker kita juga dong bisa nembus 3 gol. Meski akhirnya gawang kita juga ditembus 3 kan? Iya betul, dan memang persoalan masih ada di sektor striker kan. Hoki Caraka belum kelihatan lagi. Rafael Struijk kemarin bukan cuma Marcelino, kalau Sintayong bilang Marcelino bermain buruk. Struijk juga buruk banget mainnya gitu loh. Yang biasanya dia shooting paling enggak bisa ke arah on target lah. Kemarin kan berapa kali itu saya lihat dia kalau nggak nyamping melambung ke atas, itu bukan Rafael Struijk gitu loh. Itu bukan ciri permainan. Marcelino bikin blunder dengan tackling 2 kaki kan udah pasti di mana-mana juga kartu merah. Tapi bukan berarti tanda mereka itu underestimate laga lawan Laos kemarin ya. Mungkin awalnya rada over PD, kemudian kaget setelah mendapatkan respon dari Laos, mereka kaget. Perpindahan dari PD ke kagetnya, kemudian mencoba untuk beradaptasi dengan situasi agak terlambat, sehingga kemarin kemungkinan besar memang situasi di lapangan kan kita aja tidak mengalami kan, kita hanya nonton gitu kan, merasa tegang dan segala macam, apalagi mereka yang ada di lapangan ditonton oleh jutaan penonton di televisi, belum lagi yang hadir di stadion, pressure-nya kan tinggi sekali gitu. Oke, baik Bung Joy, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak, pemirsa kami segera kembali sesaat lagi.